Salam sejahtera pemirsa, berjumpa kembali dengan saya di dalam pembahasan buku Bugar Selamanya. Dan pada hari ini kita sudah memasuki halaman yang ke-202 dengan judul Perhatikanlah Bunga Bakung. Ayat inti kita pada hari ini terdapat dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Namun, aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Kita masuk dalam inti pembacaannya. Jika Anda adalah orang yang mudah cemas, kemungkinan besar Anda akan merasa gelisah jika rutinitas terganggu. Perasaan Anda ketika sedang gelisah dan menderita ketegangan otot menghasilkan lebih banyak kelelahan, sehingga Anda tidur lebih awal. Namun setelah beberapa jam, Anda terbangun dan tidak bisa kembali tidur. Kemudian Anda mulai khawatir tentang kurang tidur dan harus bangun pukul 6. Anda menyeret diri Anda keluar dari tempat tidur dan karena Anda masih lelah, Anda meraba-raba. Kemudian memecahkan sesuatu yang mahal dan Anda menangis. Kemudian Anda mulai mencari daftar belanja Anda yang telah dipindahkan seseorang dan Anda tidak dapat menemukan kunci. Dalam 30 menit Anda harus tiba di tempat pekerjaan paruh waktu Anda, di mana supervisor Anda baru-baru ini mengeluh. Jika Anda tidak dapat bergerak lebih cepat dan berhenti terobsesi dengan laba stok ini, saya harus mengembalikan Anda ke posisi semula. Dia juga mungkin telah mengatakan seberia pada bulan Januari. Mengapa Anda tidak bisa tenang? Anda sangat cemas karena Anda kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan, rasa hormat dari rekan kerja Anda, dan tabungan Anda. Anda pergi tidur mengkhawatirkan hal itu. Ya baik, pada hari ini kita diingatkan kembali, inilah situasi-situasi yang dimana sering kita manusia alami dalam kehidupan kita sendiri. Dimana dikatakan di sini, jika kita adalah orang yang mudah cemas, kemungkinan besar kita akan merasa gelisah jika rutinitas kita terganggu. Ya dikatakan dari ayat intinya, karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu. Dari ayat intinya kita sudah dijelaskan dengan sangat-sangat jelas, di mana kita seringkali sebagai manusia merasakan akan kekhawatiran dalam kehidupan kita, sehingga dikatakan itulah yang membuat kita cemas, itulah yang membuat pekerjaan kita terganggu dan kita tidak bisa konsentrasi karena kita selalu khawatir akan kehidupan kita. Tetapi kembali lagi Tuhan mengatakan kepada kita, janjinya dikatakan dalam Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-29, Tuhan katakan, janganlah kita khawatir akan hidup kita. Dikatakan perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal, di mana kita diingatkan kembali oleh Tuhan. Biarlah kita mau melihat bunga bakung di taman yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa memintal. Kita sebagai manusia seringkali merasa khawatir dan merasa cemas akan kehidupan kita. Tetapi Tuhan mengingatkan kita kembali dalam setiap pergumulan kehidupan kita, dalam setiap kesibukan kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita lakukan, itu Tuhan selalu akan berkati dan Tuhan akan selalu memberkati kehidupan kita, asalkan kita mau dekat selalu dengan Tuhan kita. Dan juga dikatakan di sini bahwa mengapa Anda tidak bisa tenang? Anda sangat cemas karena kemungkinan besar akan kehilangan pekerjaan, rasa hormat dari rekan kerja Anda dan tabungan Anda. Anda pergi tidur mengkhawatirkan hal itu. Ya, inilah suatu pelajaran yang sangat luar biasa yang boleh kita ingat kembali dalam kehidupan kita. Mungkin kita mengkhawatirkan sesuatu hal, ya sebagai manusia kita mempunyai kecemasan dalam kehidupan kita. Apa yang akan kita makan besok, apa yang akan kita pakai besok, apakah kita masih punya uang di dalam tabungan kita, ataukah apakah kita masih punya pekerjaan besok. Itulah yang selalu kita cemaskan di dalam kehidupan kita. Ya tetapi bagaimana Tuhan mengingatkan kita kembali untuk kita mau melihat kepada bunga bakung di ladang. Biarlah pelajaran ini boleh kita ingat selalu untuk menjadi pelajaran bahwa dalam setiap kesulitan kehidupan kita, dalam setiap apapun yang kita kerjakan, biarlah kita mau percaya bahwa Tuhanlah yang selalu akan membantu kehidupan kita. Dan kita lanjut di sini bahwa apa yang Anda dapat lakukan untuk menghentikan depresi spiral ini? Bagaimana Anda dapat menyelesaikan tugas-tugas dan hubungan sehari-hari ketika Anda terus-menerus tegang, cemas, mengalami serangan, atau mengalami gejala obsesif dan kompulsif? Sebaiknya disadari bahwa kondisi ini mungkin tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan kemauan, keteraturan, belajar kitab suci, dan doa saja. Ini mungkin sebuah kecenderungan yang Anda warisi.
Anda mungkin tidak bisa mengalahkan kesedihan ini sendirian. Anda mungkin memerlukan intervensi profesional. Jika dokter menyarankan Anda untuk meminum obat, pastikan untuk menanyakan apa diagnosis Anda. Berapa lama Anda harus mengantisipasi pengguna antidepresinya, lalu lakukan riset sendiri. Itu mungkin sesuatu yang Anda perlukan sepanjang hidup Anda. Ya, sangat luar biasa dikatakan apa yang dapat kita lakukan masing-masing untuk menghentikan depresi kita. Ya, di sini dikatakan bagaimana kita dapat menyelesaikan setiap tugas-tugas dan hubungan kita sehari-hari ketika kita terus-menerus merasa cemas, mengalami serangan atau mengalami gejala obsesif dan juga kompulsif. Ya, dikatakan sebaiknya disadari bahwa kondisi ini mungkin tidak dapat dikendalikan oleh kekuatan kita sendiri atau kemauan atau belajar kitab suci dan doa saja. Ini mungkin sebuah kecenderungan yang selalu kita warisi dalam kehidupan kita. Kekhawatiran atau kecemasan itu yang selalu kita pupuk dalam kehidupan kita, sehingga itu yang selalu membuat kita khawatir, membuat kita cemas, dan itu juga akan mengganggu akan pekerjaan kita, mental kita, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagaimana Tuhan memberikan janji ini kepada kita, karena Tuhan mau supaya kita hidup dengan tenang walaupun banyak masalah dalam kehidupan kita, walaupun banyak sekali cobaan dalam kehidupan kita. Tetapi bagaimana Tuhan memberikan janji ini supaya ketika kita dalam setiap krisis yang kita hadapi, dalam bentuk apapun krisis itu, Tuhan memberikan janji ini supaya kita selalu mengingat akan janji Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita masing-masing, bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Di dalam setiap situasi apapun itu, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita sedikit pun. Dan juga dikatakan, selain itu saya menyarankan resep ini. Benar-benar aman dan gratis. Baca Matius 6 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-34. Renungkan diri Anda sebagai bunga bakung. Bayangkan diri Anda berada di tangan Tuhan. Dengan rintik hujan lembut menyentuh wajahmu. Ingatlah bahwa Anda seperti yang Tuhan katakan, jauh lebih berharga daripada bunga bakung. Ambil napas dalam-dalam dan perlahan, lepaskan perlahan. Pejamkan mata dan dengan lembut katakan, saya jauh lebih berharga daripada bunga bakung. Tuhan akan menyertai saya. Renungkanlah janji Alkitab yang serupa setiap hari dan percayalah bahwa terlepas dari kelemahan bawaan manusia Anda, Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Ya, pelajaran yang sangat luar biasa. Dikatakan di sini bahwa buku ini menyarankan kita untuk membaca suatu tulisan yang ada di Alkitab, yaitu terdapat dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-36. Dan dikatakan biarlah kita merenungkan diri kita ini sebagai bunga bakung. Dan bayangkan diri kita ketika kita berada di tangan Tuhan. Ketika kita merenungkan diri kita lebih berharga daripada bunga bakung, atau kita membayangkan diri kita sebagai bunga bakung. Dan ketika kita menyerahkan setiap kehidupan kita kepada Tuhan, maka ketika kecemasan-kecemasan itu mulai datang dalam kehidupan kita, kita tahu kita bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Asalkan kita mau selalu datang kepada Tuhan, meminta Tuhan. Biarlah Tuhan yang dapat mengendalikan akan setiap kehidupan kita. Karena dikatakan kita sebagai manusia mempunyai kelemahannya masing-masing. Kita tidak bisa mengatasi setiap masalah kehidupan kita sendirian tanpa bantuan daripada Tuhan. Ketika kita kuat untuk menghadapi setiap proses dalam kehidupan kita, atau ketika kita kuat untuk menjalani kehidupan kita sehari-hari, itu bukan karena kuat dan hebatnya kita masing-masing, tetapi bagaimana itu adalah campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita sehingga kita masih bisa berdiri sampai hari ini. Dan juga dikatakan bahwa kita lebih berharga daripada bunga bakung di ladang. Walaupun kita sebagai manusia seringkali mengecewakan akan hati Tuhan, selalu menyakiti hati Tuhan dengan setiap perilaku kita, dengan setiap tindakan kita, atau dengan setiap kata-kata kita. Tetapi Tuhan mau selalu bersama-sama dengan kita. Tuhan mau selalu ada dalam setiap penderitaan kita. Apa yang kita rasakan hari ini, apa yang kita alami hari ini, Tuhan juga turut merasakan itu. Untuk itu, biarlah kita selalu meminta Tuhan. Tuhanlah yang dapat memegang kendali atas kehidupan kita. Biarlah kita mau meminta Tuhan untuk menyertai kita dalam setiap proses kehidupan yang kita jalani. Dan juga dikatakan bahwa renungkanlah janji Alkitab yang serupa setiap hari dan percayalah bahwa terlepas dari kelemahan bawaan manusia Anda, Tuhan mengasihi Anda tanpa syarat. Ketika kita mengalami kecemasan atau kita mengkhawatirkan akan kehidupan kita sehari-hari, ya biarlah kita mau selalu mengingat akan janji Tuhan di dalam Matius 6 ayat yang ke-25 sampai ayatnya yang ke
34. Itu janji Tuhan yang bisa kita ingat setiap harinya dalam setiap kondisi yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan juga dikatakan bahwa Tuhan mengasihi kita tanpa syarat, sehingga dikatakan bahwa Tuhan rela mati di kayu salib untuk menebus akan setiap dosa umat manusia. Itulah cinta yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita manusia. Walaupun kita juga seringkali menyakiti hati Tuhan, dalam setiap keseharian kita selalu menyakiti akan hati Tuhan. Tetapi dikatakan Tuhan akan selalu mengasihi kita tanpa syarat. Dia akan selalu membantu kita. Dia mau turut merasakan apa yang kita rasakan. Bahkan juga dikatakan, Yesus di kemudian hari ketika saya mulai khawatir, saya akan mengingat apa yang engkau katakan tentang nilai saya. Ya, puji Tuhan, biarlah ini boleh kita ingat selalu ketika kita merasa khawatir dalam kehidupan kita, ketika kecemasan datang dalam kehidupan kita, atau kita mempunyai krisis-krisis dalam kehidupan kita yang kita alami setiap harinya. Biarlah kita mau mengingat apa yang Tuhan katakan tentang nilai kita. Ya, baik pemirsa, mungkin ini saja pembahasan yang bisa saya bahas pada hari ini. Kita akan berjumpa kembali di dalam pembahasan yang berikutnya. Salam sejahtera dan Tuhan memberkati kita semua.